sebuah perjalanan ya, dua untuk menjadi satu. Bukan menjadi sama. Pria harus jadi wanita, wanita harus seperti pria, bukan. Tapi menjadi satu. Pribadi kita tetap ada, ciri khas kita tetap ada. Tapi menyatukan dua menjadi satu ini harus bagaimana? Baik, siap? Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Isi-isi pada ketawa ini. Dalam segala sesuatu. Ayat 25, suami cukup satu ayat. Firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihinilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita akan simpulkan apa kebutuhan seorang pria dan apa kebutuhan seorang istri. Siap? Kita batasin 3 hal. Oke? Tolong Pak Budi lihat, kelihatan nggak saya nulis? Kebaca Pak Budi di belakang? Kebaca? Oke. Nah, kebutuhan 2 aktor. Pertama adalah pria. Oke. Ini adalah wanita. Dari ayat yang telah kita baca, ada 3 kebutuhan pria dan kebutuhan wanita. Dihargain, dihormatin. Kebutuhan seorang pria, termasuk saya. Seorang pria ingin yang utama dan pertama, bukan dicintain, bukan diurus. Itu betul, tapi poin sekian. Yang utama dan pertama, dengarkan semua para wanita di dunia ini. Salah satu kehancuran kenapa pria kabur dari rumah, salah satu hal yang membuat pria akhirnya selingkuh, hancur, dan yang lain adalah karena di dalam rumah dia tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Ini kunci yang sangat penting. Timbul satu pertanyaan, Pak Tim, bagaimana mungkin saya menghargai suami pria yang sontoloyo begini, malas, ceking, nggak mau kerja, nggak tanggung jawab, nggak punya iman, punyanya imin aja. Bagaimana mungkin? Kenapa seorang pria tidak dihargai oleh wanita? Ada banyak hal, saya batasin beberapa hal aja. Wanita mungkin karena dia lebih kaya, lebih pintar, lebih beriman, dan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan tetap mengajarkan, apapun dan bagaimanapun sulitnya, susahnya seorang wanita untuk menghormatin seorang pria suami itu, Alkitab mengatakan hormatin, tunduk kepada suami
seperti kepada Tuhan. Hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati dan kena pertolongan Roh Kudus yang bisa melakukan firman ini untuk menghormatin orang yang sulit, pria yang sulit. Tapi ketika seorang wanita melakukan firman Tuhan, pasti akan ada mujizat yang terjadi. Setuju para pria? Ingin dihormati, dihargain sebagai kepala keluarga? Setuju nggak setuju? Tetap setuju karena ini adalah firman Tuhan. Yes. Nah, sekarang bagian seorang wanita, ayat menyatakan, ayat 25, hai suami, apa? Kasih. Kebutuhan yang utama dan pertama buat seorang wanita adalah dikasihi. Kalau seorang wanita tidak dikasihin oleh suaminya, maka wajahnya akan berubah. Hatinya akan berubah. Sifatnya akan berubah menjadi gila. Gila. Gila belanja. Gila kelakuannya. Gila cara mendidik anak. Nyesel kawin sama kamu, monyong. Marahnya sama anak. Enggak berani sama suaminya. Wajahnya menjadi keluh, pucat, sedih. Karena pada dasarnya seorang wanita ingin selalu dicintai, dikasihi. Seorang suami membutuhkan penghargaan dan seorang istri membutuhkan dirinya dikasihin. Kalau boleh saya sampaikan, adalah kata-kata ini agak tajam. Salah satu kesalahan terbesar bagi seorang pria adalah kasihnya makin berkurang kepada istrinya. Dan salah satu kesalahan terbesar dalam pernikahan seorang istri adalah seorang istri kurang menghargai suaminya sebagai kepala keluarga. Tidak ada penghormatan tanpa kasih, dan tidak ada kasih tanpa penghargaan. Bukankah ini yang sedang terjadi, saudara? Suami katakan, hai istri, baca ayatnya, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Hormati saya sebagai kepala keluarga, hargain saya keputusan-keputusan saya. Tetapi istri juga katakan, enak saja. Itu ayat 25 udah jelas. Kasihi dulu saya, baru saya akan bisa menghormatin suami. Kau sedang sadar ayat ini terang benerang. Tapi kau sedang dalam emosi, esimo, bukankah ini jadi perang ayat? Hormatin saya sebagai kepala keluarga, baru saya mencintai. Tapi dari pihak istri, cintai saya dulu, kasih saya dulu, baru saya akan hormati kamu. Apakah betul kenyataan demikian? Kalau menurut saudara, mana yang harus duluan? Siapa yang setuju pria dulu harus kasih sama istri? Angkat tangan.
Wah, ini pria sejati ini. Pria 2 harus mengasihi istri, setuju? Hanya 2 orang nih. 3 orang. Oke, siapa yang setuju? Wanita dulu harus menghormati, menghargai suami sebagai kepala keluarga, angkat tangan. Waduh, 4 orang. Yang lainnya kemana nih? Bukankah dalam pernikahan ini yang jadi masalah, siapa yang harus duluan? Yes. Nah, jalan keluarnya nanti ya. Tenang. Masih ada waktu. Yang kedua adalah kebutuhan seorang pria adalah tadi diurus. Diurus itu bahasa itunya apa? Didukung. Disupport. Inilah kebutuhan seorang pria. Kalau Anda melihat seorang pria pakai dasi, sedang khotbah, sedang seminar, sedang praktek jadi dokter, sedang jadi pengacara, hebat sekali. Tapi tahukah saudara sebenarnya seorang pria pada dasarnya mentalnya gampang up and down, gampang naik turun. Satu saat bisa konslet. Pria ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada kesukaran, mungkin dalam semua bidang pekerjaan, pelayanan segala macam, dia butuh support seorang istri yang mendukung. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi seorang pria adalah pada saat kehidupan berjalan, seorang wanita tidak mendukung, tidak ada di sampingnya. Yang ada adalah keluhan, hanjaka kawin sama maneh monyo. Kawin sama kamu itu kamu dapatkan anugerah. Saya dapatkan musibah. Wah, itu sakit sekali. Ketika seorang suami dalam keadaan COVID kemarin penghasilannya menurun. Maka seorang istri menatap mukanya. Papa, lihat tetangga begini, lihat teman kamu begini sukses. Kamu penghasilan cepe, nope, sipe, cape delu. Wah, itu sakit. Pada saat-saat demikian, sebenarnya seorang suami harus didukung. Bukan oleh gembala saja, bukan oleh komunitas. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah kehadiran, encourage seorang istri di samping yang mengatakan begini, papa apapun terjadi, saya percaya Tuhan bisa pakai papa. Dan dalam keadaan apapun, saya tetap dukung papa. Apapun, saya akan di samping kamu. Ketika kata-kata ini dirontakan dengan kasih yang tulus, seorang suami akan menjadi kuat dan teguh kembali. Kasih tepuk tangan. Ajarkan kepada anak-anak kita, para wanita. Dan saya ajarkan kepada Sieni dari sejak kecil. Pria butuh untuk dihargain sebagai kepala keluarga. Pria butuh apa? Diurus, didukung. Diurus apa? Makanan, minuman. Jangan setiap hari hanya capcay, puyuhai, hahai, ceplok telur. Seorang wanita harus belajar walaupun dia berpendidikan tinggi. Harus belajar memasak, melayani, dan yang lain. Didukung. Katakan yes dong. Dan salah satu hal yang didukung itu adalah pria butuh seks. Yang kedua, seks.
Yang ketiga, sek. Kalau enggak, pria akan sesek. Dalam konseling pernikahan saya, ada banyak wanita akan melayangin ML dengan suaminya. Kalau sudah ada duit, maka suaminya sakit hati. Dalam hati gini, ini pelacur atau istri? Karena itu Alkitab katakan jangan menodai tempat tidur. Wanita harus belajar mengurus, melayanin, mendukung seorang suami. Itu gak mudah Bapak Ibu. Hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan disiplin rohani setiap hari. Katakan yes dulu. Gak ada yes, gak akan diterusin. Yes. Nah, wanita butuhnya apa? Dilindungin. Dijaga. Wanita adalah makhluk yang selalu ingin dijaga, dipelihara. Karena itu seorang pria sebagai imam dalam keluarga harus menjadi seorang yang ada di depan dalam perkara seorang nabi. Spiritual harus ada. Dan sebagai seorang kepala keluarga harus ada di depan dalam menjaga situasi, kondisi kondusif. Kalau ada anak-anak yang melawan orang tua, maka seorang papa harus datang dan bilang, Shani, Hendy, tidak boleh melawan mama. Karena mama adalah ibu rumah tangga. Dan suami akan membela. Dan anak akan melihat, oh, seorang papa itu harus belajar membela. Menjadi seorang yang teladan. Oh, wanita itu, istri itu harus disayang. Itu dari mana? Mulainya dari keluarga. Kalau ini tidak ada role model, itulah yang terjadi ketika dia menikah, ketika dia berkeluarga. Banyak anak-anak yang akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan salah satu hal dilindungi dan dijaga adalah rasa aman. Dan salah satu rasa aman buat wanita adalah keuangan. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya harus pakai uang. Dijamin manusia tidak akan bahagia. Manusia tidak akan bahagia hanya karena uang. Tapi dijamin manusia tidak akan bahagia kalau tidak punya uang. Artinya gini, seorang pria harus bertanggung jawab dalam nafkah. Katakan amin. Bertanggung jawab, berjuang, bisa sekolahkan anaknya. Mencukupin kebutuhan, bukan mewah, mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagai kepala keluarga. Bahkan saya selalu ngomong bagi teman-teman yang arti pelayanan. Pelayanan kamu bukan di gereja. Pelayanan kamu bukan di bisnis. Pelayanan kamu yang berjuang itu adalah di dalam keluarga. Nafkahin keluargamu, anak-anakmu, cukupin. Karena kamu adalah sebagai kepala keluarga. Katakan amin. Nah, kalau ini nggak dipenuhin, apa yang terjadi? Nah, wanita rasa amannya goyang. Dan ketika rasa amannya goyang, apa yang terjadi? Dia akhirnya tidak bisa menghargai seorang suami. Dia tidak mau mengurus, melayani seorang suami. Yes. Pria perlu didukung. Wanita perlu dijaga di dunia ini rasa aman. Kesetiaan seorang wanita bisa dilihat pada saat suaminya jatuh, apakah dia masih ada di sampingnya. We support you. Kesetiaan seorang suami bisa kelihatan pada saat dia sedang jaya, hebat,
kaya, apakah dia tetap setia kepada pasangannya? Akan kelihatan. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, waktu Sieni anak pertama saya sekolah di Singapura, kami suka berkunjung melihat anak-anak. Nah, kalau kami berjalan-jalan, ya, jadi ada yang Takashimaya, tempat belanja. Saya suka jalan berdua. Jujur, begitu masuk warung, itu kan se-Asia hampir, se-Asia orang-orang kan belanjanya ke sana. Saya lihat begitu banyak wanita-wanita cantik. Gelis, baheno. Begitu saya jalan, jujur, mata saya goyang. Gelis pisan. Gelis pisan, goyang mata. Siapa yang kau lihat wanita cantik matanya goyang? Kau nggak goyang, tanya sama dokter Abi. Pasti matanya buta. Goyang. Isi saya pegang, saya katakan, dalam nama Yesus. Pegang. Jadi saya mau ke sini nggak bisa, jadi akhirnya nurut. Pas masuk ke tempat shopping, ada tas-tas, wah, tas-tas mewah. Ya. Saya udah melihat gejala-gejala zaman akan terjadi. Dia nyosor ke sini. Hermes. Hati saya jadi lemes. Karena udah kebayang puluhan juta akan dikat. Tadi saya dipegang, melihat mata saya goyang karena wanita cantik, dipegang. Sekarang bagian saya, yeyen saya pegang keras-keras. Jadi Anda bisa melihat suami istri pas-pas goyang-goyang dua-duanya. Itu bukan tanda saling melindungi, tapi saling menjaga keamanan masing-masing. Ini lucu ya, tapi kenyataan hidup teman-teman. Wanita butuh rasa aman. Salah satunya finansial. Seorang pria kebutuhannya didukung, dilayani. Salah satunya adalah seks, adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada keluarga. Sebenarnya kalau workshop lebih ramai ya. Tapi ini satu arah ya. Ini yang ketawa siapa dari tadi? Ketawa terus ini. Aduh, ketawa terus. Ya udah nggak apa-apa ya. Tumbang tangan sebentar ya. Oke, yang terakhir kita akan batasin karena waktu. Siap? Pria butuh apa? Dihargain. Katakan amin. Wanita butuh dikasihin. Catat baik-baik dalam hati saudara. Ini firman Tuhan. Saya nggak ada waktu menjelaskan real kehidupan sehari-hari karena waktu. Yang kedua, pria butuh apa? Diurus, didukung, dirayanin. Oke? Ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita tentang hal ini, prinsip ini. Dan seorang pria butuh apa? Wanita butuh apa? Dilindungi, dijaga. Nah, yang terakhir, yang ketiga, izinkan saya mengomong sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Seorang pria butuh istrinya adalah untuk memelihara luar dan dalam. Pria adalah makhluk adventure, bertualang. Pria adalah makhluk hunting. Kau ada tantangan, kau ada terobosan, dia sangat senang sekali. Nah, pria senang kepada sesuatu yang indah-indah. Kalau Anda lihat showroom jual mobil-mobil New Ice dan yang lain-lain, yang ditampilkan itu mobilnya atau penjaganya wanita. Dua-duanya. Betul sekali. Pintar. Tapi yang ditampilkan pertama supaya orang-orang pria masuk adalah wanita-wanitanya. Mereka sudah tahu, itulah yang terjadi. Pria
senang dalam hati nuraninya. Berapapun umur dia, mau 50, 60, 70, 80 tahun. Kemarin aku ngobrol sama seorang yang suka berenang bareng 85 tahun. Dan saya tanya kehidupan seksnya bagaimana. Masih butuh dia. Masih pakai apa? Masih butuh yang apa lagi? Dia senang. Kenyataan ini secara tubuh kenyataan. Intinya gini, seorang wanita setelah menikah, sebelum menikah, Anda dandan menjaga fitness, BL dan yang bagus. Tapi banyak wanita yang lupa setelah menikah, dia tidak memelihara bagian dalamnya. Lemah lembut, penguasaan diri, dan luarnya, fisiknya. Yang saya maksudkan memelihara yang luar itu bukan harus cantik, harus mewah, pakaian yang wow, bukan. Tapi wanita harus belajar merawat dirinya. Memelihara ciri khas dia sebagai seorang wanita. Karena suami butuh hal yang demikian. Nggak ada yang nyebut amin. Seorang wanita butuh apa? Nah iya, dating alias komunikasi, ngobrol, bincang-bincang, sharing. Karena menurut survei di Amerika adalah seorang wanita pria butuh ngomong setiap hari hanya 5.000 kata-kata. Wanita butuh setiap hari itu ngomong itu 20.000 kata-kata. Seorang wanita butuh untuk ngobrol sehari itu 2-3 jam. Seorang wanita berharap seorang pria ngomong di dalam keluarga adalah 60 menit 1 minggu. Itulah yang terjadi. Pria harus ngerti. Kebutuhan seorang wanita bukan hanya dikasihin, tapi juga dilindungin. Ini 3 kesatuan. Ya, dijaga, dibawa dalam doa, rasa aman yang sesungguhnya dengan Tuhan. Ya, dengan keuangan finansial. Dan ada komunikasi satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan selesai 5 menit terakhir. Pertanyaan yang tadi, siapa yang harus duluan? Firman Tuhan akan menjawab. Oke. Ayat ini menjadi perbincangan terus-menerus. Sebenarnya firman Tuhan sudah menjawab. Di mana Pak Tim? Ada ayatnya. Kita ambil tadi Efesus 5 ayat 20 sampai 25. Ya. Ayat ini meneguhkan lagi, yuk baca sama-sama 21. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dahsyatnya firman Tuhan ini. 2000 tahun yang lalu ayat ini sudah bilang begini. Ayat ini nggak ngomong begini. Kasihanilah suamimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah apa? Mengasihi suaminya. Ayat itu nggak ngomong gitu kan? Tapi ayat ini tahu 2000 tahun yang lalu firman Tuhan tidak pernah berubah. Menjawab bahwa kebutuhan seorang istri adalah dicintai. Kebutuhan seorang suami adalah dihormatin. Ajaibnya firman Tuhan. Kasih tepuk tangan dong. Ini nggak salah. Beritahukan kepada semua orang di dunia ini. Termasuk kepada artis-artis yang gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pernikahan. Masalahnya di sini, seorang suami pria butuh dihargain. Seorang wanita butuh kebutuhannya dikasihin. Oke? Rahasianya di mana? Ayatnya adalah nggak akan jauh-jauh. Tadi kita ambil Efesus 5 ayat 22. Sebelum 22 adalah ayat jawabannya adalah sebenarnya
Sudah ada di ayat ini. Konteksnya adalah ayat 21. Inilah jawabannya. Yuk baca sama-sama. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam cinta mengasihi Kristus. Jadi jawabannya, Pak Tim, pria dulu atau wanita dulu yang harus melakukan menghargai atau mencintai? Jawabannya adalah, dengar ini. Jawabannya adalah ini. Siapa yang mencintai Kristus? Siapa yang fear of God, takut akan Allah, lakukan duluan. Jangan menunggu suami, jangan menunggu istri. Siapa yang mencintai Kristus, siapa yang fear of God, takut akan Tuhan, lakukan duluan. Jadi intinya, kalau saya seorang pria, suami, saya tidak akan menuntut wanita melakukan ini. Bagian saya melakukan, saya mencintai Kristus. Saya sangat takut akan Tuhan. Saya akan lakukan. Saya akan mencintai Yeyen. Saya akan melindungi Yeyen. Dan saya akan sediakan waktu yang terbaik buat Yeyen seumur hidup. Sampai saya dipanggil pulang oleh Bapa Surgawi. Dia mau berubah. Dia tidak menghargai, dia tidak mengurus saya, dia tidak memberi kecantikan, buruk rupa. No way, gak apa-apa. Bagian saya adalah seorang suami melakukan yang terbaik seperti kepada Kristus. Ini kunci pernikahan, esensi pernikahan yang saya ambil 33 tahun yang lalu. Esensi dari buku ini adalah Efesus 5 ayat 21. Mengasihi Kristus duluan. Yes, saya percaya tidak akan ada perceraian di dunia. Tidak ada perpisahan. Tidak ada penyesalan. Ketika seorang pribadi, baik pria atau wanita, mengasihi Kristus. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saya melakukan ini duluan, akibatnya pasti, katakan pasti, wanita akan melakukan. Dia menghargai, dia akan mengurus, dia akan melakukan bagian yang terbaik. Maka to become one. Ditutup, Ade, CS, tim maju ke depan. Ditutup dengan gambar ini. Ko Budi, silakan tampilnya. Tampilkan gambarnya. Nah, inilah kesimpulannya. Pria dan wanita. Suami dan istri. Suami ingin mengubah istri. Ya, suami ingin mengubah istri. Hargain saya, ini bisa nggak? Nggak bisa. Itulah yang menyebabkan perceraian terjadi. Dan istri ingin mengubah suami, sontoloyo, bajingan, rajin, tekun, bisa? Nggak bisa. Sudah dari sonohnya. Tapi ada kabar baik. Semua keluarga bisa diberikan Tuhan. Caranya adalah pria harus bertumbuh mengasihi ke atas Kristus. Katakan amin. Dan wanita bukan menuntut pria ke samping, tetapi ke arah Kristus. Ketika pria bertumbuh ke arah Kristus, bro, betul bro? Wanita bertumbuh ke arah Kristus, ketemunya di mana? To becoming one, bertemunya dengan Kristus. Kristus, suami dan istri bersatu. Itulah pernikahan yang kekal selama-lamanya.